Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah kita bangkit berdiri dan berhimpun bersama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, termasuk orang-orang yang terdekat, seringkali terjadi kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena kita tidak mampu memahami pikiran mereka. Apalagi dalam hubungan kita dengan Allah. Sekalipun kita menyadari kasih-Nya, seringkali kita gagal untuk melakukan kehendak-Nya. Pastilah juga karena ketidakmampuan memahami pikirannya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34 demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Oleh karena itu, melalui tema memahami yang dipikirkan Allah, kita akan dituntun untuk menjadi umat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Lebih besar dari segala
Sesungguhnya semua manusia berasal dari debu tanah, tidak terkecuali kita. Debu tanah yang tidak berguna itu telah dibuatnya menjadi indah dan berguna. Tetapi kita malah menyia-nyiakan dalam segala segi kehidupan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Bahkan seringkali kita berlaku bagaikan penguasa atas kehidupan ini. Marilah kita datang padanya dan memohon pengampunan dan pemulihan dalam doa kita masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami telah merasakan pemeliharaan dan penyertaan-Mu, pertolongan dan kekuatan-Mu yang memampukan kami bertahan dalam setiap pergumulan hidup. Namun seringkali kami lupa diri, sombong, pongah, dan memberontak kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami memohon pengampunan-Mu dan kekuatan untuk selalu mengutamakan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan memperbarui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang merindukan dengan sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, terimalah sekali lagi pengampunan serta belas kasihan Tuhan, serta hiduplah dalam tuntunan firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal 3 ayat 1-3 yang demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bintang di angkasa, ku tak
Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Kaulah yang tahu segala rahasia. Kaulah yang berencana dalam setiap karya kehidupan manusia. Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar dari firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Agar kami mengerti suara Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan di Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Jemaat sekalian, tema kita hari ini memahami yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, dalam hidup manusia ada yang selalu coba dihindari oleh manusia, yaitu penderitaan, kesulitan, dan kesusahan. Kalau boleh, kalau bisa ini dihindari. Tetapi ternyata penderitaan, kesulitan, kesusahan tidak bisa dihindari dan dia selalu melekat kepada kita. Walaupun manusia sering menolaknya. Manusia tidak ingin penderitaan, kesusahan, kesulitan menimpa dirinya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita belajar menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kesusahan. Matius pasal 6 ayat 21 mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat ini tegas menyatakan tentang pekerjaan Tuhan secara terang-terangan tentang penderitaannya. Ada jalan penderitaan yang harus dia ambil untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa kira-kira yang ada dalam benak para murid-murid ketika Yesus bicara soal penderitaan yang harus dia pikul? Ayat ini berkata Yesus perlu untuk pergi ke Yerusalem. Jadi untuk masuk ke Yerusalem itu harus dan perlu dilakukan supaya menanggung banyak penderitaan manusia. Menanggung penderitaan berarti menderita dalam banyak hal. Bayangan para murid ketika Yesus mengatakan penderitaan, itu langsung membayangkan kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang ke-6 sampai ke-6. Jadi Yesus itu akan mengalami penderitaan seperti hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita. Bayangan-bayangan itu, penyiksaan, kehancuran, penderitaan yang dalam itu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Bahkan Yesus menderita oleh para tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Mereka adalah Sanhedrin, Mahkamah Agung orang Yahudi. Bukan orang biasa, orang yang baik, orang yang hebat, para pemimpin agama yang akan membunuh Sang Juru Selamat manusia. Dan kematiannya dibunuh. Sang Mesias akan mengalami kematian dengan memalukan di kayu salib. Bukan kematian yang agung dan mulia. Inilah yang ada dalam benak para murid. Penderitaan yang sangat luar biasa dan hebat. Dan bagaimana sikap para murid? Dalam ayat yang ke-22, kita melihat Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Petrus tidak mau menerima penderitaan, apalagi harus menimpa sang guru yaitu Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tidak bisa menerima penderitaan yang dialami Yesus. Yesus adalah Tuhan sehingga tidak mungkin dia menderita. Dia yakin Allah menghindarkan Yesus dari keadaan penderitaan itu. Itu maunya Petrus. Karena itu begitu selesai Yesus berkata, Petrus langsung berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bayang-bayang penderitaan yang luar biasa akan dialami Yesus, guru mereka dan Tuhan mereka. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Petrus ingin Yesus yang datang seperti kesatria dengan bersinar di atas kuda putih yang menyelamatkan dunia, menyingkirkan Romawi dari tanah Palestina. Tidak ada dalam pikiran Petrus jika Mesias itu harus menderita, harus dibunuh. Dia harus menjadi seorang yang menghukum orang jahat. Bukan dibunuh oleh orang jahat. Mereka gagal memahami kehendak Allah bagi Yesus bahwa dia harus menderita. Saudara-saudara, Petrus tidak bisa memahami dan menerima firman Tuhan yang bertentangan dengan konsep yang ada dalam pikiran dirinya. Dia tidak bisa menerima kata-kata Yesus. Konsep itu berbeda dalam pikirannya. Ini sangat salah. Apa yang saudara percayai dari kecil belum tentu betul.
Kalau suatu saat saudara melihat bahwa konsep saudara itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka harus dibuang dan dirubah. Bukan firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan konsep diri Anda, dengan pikiran Anda. Tapi pikiran kita yang harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Petrus di sini gagal untuk paham apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Petrus juga merasa lebih bijaksana daripada Tuhan Yesus. Merasa lebih ngerti tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudara juga pernah bersikap seperti itu? Pada saat menderita, saat kesusahan datang, saat kesulitan datang, saat gagal itu ada pada kita, apakah kita pernah berpikir, bagaimana sih Tuhan? Kok saya dibeginikan oleh Tuhan? Bukankah pemikiran seperti ini menunjukkan kita merasa lebih bijaksana daripada Tuhan? Tapi ingat, bagaimanapun kita tidak mungkin melebihi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Apa reaksi Yesus ketika Petrus mengatakan gak mungkin terjadi Tuhan? Ayat 23 mengatakan, hai iblis, enyahlah engkau satu-satunya, engkau satu batu sandungan bagiku. Saudara, jawaban ini sangat keras dan mematikan. Petrus diam dan tidak berani bicara lagi. Kenapa Petrus mendapat reaksi yang keras dari Yesus? Padahal pernyataan Petrus itu manusiawi. Walaupun tidak sesuai dengan kehendak rencana Allah, tapi manusiawinya itu muncul. Petrus dikuasai oleh pikiran manusiawi yang menggerakkan hatinya, bukan kehendak Allah. Jadi coba kita bayangkan bagaimana Yesus mendengar kata-kata Petrus itu. Petrus baru saja dipuji oleh Yesus karena iman dalam pemahaman yang benar Yesus adalah Mesias. Dan sekarang tiba-tiba dengan keras Yesus memanggilnya iblis. Ayat yang ke-23, enyahlah iblis. Petrus pasti berpikir, Yesus, aku mengasihimu. Aku beriman kepadamu, engkau sang Mesias. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk engkau. Saya tidak ingin Anda menderita, aku tidak ingin engkau mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi kenapa engkau menyebut aku iblis? Inilah inti masalahnya. Petrus mau menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Petrus tidak peduli dengan kehendak Tuhan bagi Yesus. Sehingga Yesus berkata, kamu tidak memikirkan tentang keprihatinan Tuhan, tapi keprihatinan manusia. Yesus tidak ingin apapun dan siapapun mengalihkan perhatiannya dari tujuan kedatangannya ke bumi, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, hanya karena hasutan Petrus yang menjadi juru bicara iblis. Sehingga Petrus menjadi batu sandungan, skadalon. Skadalon itu sebuah perangkap binatang. Jadi iblis memakai Petrus untuk memasang jebakan bagi Yesus dalam upaya menarik Yesus keluar dari salib dan tidak menjalani penderitaan salib. Ini adalah godaan yang nyata bagi Yesus. Karena Yesus tahu bahwa pergi ke Yerusalem berarti penderitaan yang sangat besar yang akan dialami. Saudara-saudara, apakah Anda ingat ketika Anda dan saya mengalami kegagalan yang sama, mengalami penderitaan, kesulitan, mengalami kegagalan hidup, karena membiarkan emosi kita, keinginan kita yang mengendalikan kita. Jangan-jangan kegagalan kita, penderitaan yang kita alami karena emosi yang kita biarkan merajalela dalam diri kita.
keinginan-keinginan kita yang mengendalikan hidup kita. Pikiran, hikmat kita sangat terbatas. Kita harus rendah hati, percaya kepada Tuhan. Bukan diri kita sendiri, menyerahkan cara kita kepada Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri. Kita harus menetapkan pikiran kita kepada kepentingan Tuhan, bukan pada kepentingan diri kita sendiri. Itu seringkali kegagalan karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, karena membiarkan emosi yang meluap-luap tanpa mau melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan untuk bisa mengendalikan emosi, pikiran, keinginan-keinginan kita sehingga kita tidak jatuh pada kehendak sendiri. Atau kita tidak menjadi batu sandungan seperti Petrus. Dan kita bisa kembali ke jalur yang Tuhan kehendaki. Yesus memberikan jawabannya, caranya, dengan berkata kepada murid-muridnya ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Coba kita perhatikan kalimat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku. Kalau diterjemahkan dari bahasa asli, jika ada yang mau mengikut aku. Saudara-saudara, Tuhan memberi manusia pilihan. Tuhan tidak menjadikan kita robot atau tidak memaksa Anda dan saya mengikuti rencananya bagi hidupmu. Dia dengan penuh kasih menjelaskan alasan mengapa kita harus mengikutinya. Dengan sabar dia menunggu kita. Jika kita mau mengikut dia, ada biaya yang harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus dijalankan. Apa biayanya itu? Apa konsekuensinya itu? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri berarti sikap mengalahkan kepentingan diri sendiri. Tidak lagi menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri. Merenungkan apa yang kita lakukan apakah selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita yang kita lakukan adalah yang baik, yang benar di mata Allah dan sesama. Jangan pernah berpikir kalau kita benar, kita jujur, kita akan jatuh. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam yang sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan, pasti ada yang baik yang akan kita alami. Dia akan mendampingi kita terus dalam seluruh pergumulan kita. Memikul salib berarti kesediaan untuk menanggung kesulitan dan penderitaan sebagai konsekuensi dari komitmen menyangkal diri. Komitmen karena kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Tentu menyangkal diri banyak tantangan rintangan. Mungkin tidak disukai. Mungkin kehilangan keuntungan materi. Kehilangan rasa nyaman dalam hidup ini. Tapi kesetiaan menempatkan kehendak Allah sebagai utama dalam hidup kita. Itu adalah sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Memikul salib berarti menyatu bersama Kristus. Dalam penolakan, dalam kehinaan, dalam penderitaan dan kematian. Dan sekecil apapun penderitaan yang kau alami, karena kesetiaanmu kepada Tuhan tak boleh menyerah dan tak boleh kita singkirkan. Mengikut aku berarti menyangkal diri, memikul salib, diiringi kesediaan untuk mengikuti dia. Yesus mau kita hanya tahu dia. Bukan hanya tahu dia, bukan hanya tahu pemikirannya, bukan hanya tahu kuasanya. Tapi setia mengikuti teladannya. Secara konkret, terus menyangkal diri, memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Fokus kepada Tuhan. Tidak goyah dengan pikiran kita sendiri. Melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita, apapun yang kita hadapi. Ketika kita dikuasai oleh pemikiran kita sendiri, kita akan semakin jatuh dan tak sanggup menghadapi semuanya.
Kazung mengatakan demikian. Neurosis atau rasa cemas selalu merupakan tanda bahwa kita menderita. Tapi penderitaan itu sendiri menjadi lebih terasa sakit bila kita menghindari penderitaan itu. There is nothing either good and bad, but thinking makes it so. Tidak ada hal-hal yang baik dan buruk atau buruk. Pikiran kita lah yang menjadikan baik atau buruk. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, kita menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia dengan setia, yang baik pasti kita akan alami. Karena pikiran kita diisi oleh pikiran Allah, bukan pikiran kita. Penderitaan dan kesusahan dan kesulitan pasti ada dan pasti datang. Ketika datang, jangan lari dan jangan ditolak. Jangan dihindari, dihadapi bersama Tuhan. Berjalan bersama Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin saat ini penderitaan, kesulitan, masalah, beban ada di pundak kami. Mungkin kami berkata, Tuhan, kok menimpa diriku? Kenapa ini terjadi pada diriku? Sebab Tuhan tolong kami. Apakah yang terjadi pada kami karena keinginan-keinginan kami, karena emosi kami yang mengendalikan kami dan bukan pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan? Biar Tuhan hari ini kami merenungkan kehidupan kami. Agar kami boleh belajar dari kisah Petrus ini. Untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya yang baik yang akan Tuhan berikan buat kami. Kau yang sudah memberikan hidupmu buat kami, kau rela menderita buat kami, pasti akan menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar boleh terus semakin hari, semakin tentram, aman dan makmur. Berkatilah pemerintah kami ketika terus berupaya menanggung, memperbaiki, memulihkan kondisi bangsa agar tidak mengalami resesi yang berkepanjangan. Biar Tuhan setiap kami boleh ambil bagian dalam pergerakan bangsa kami untuk melawan pandemi COVID-19 ini.
Setiap kami boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat. Kami sebagai umat-Mu boleh menjadi teladan yang baik dalam protokol kesehatan COVID ini. Dan ajarlah kami juga ikut ambil bagian membantu saudara-saudara kami yang terdampak lewat apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Berkati para dokter, para perawat, setiap rumah sakit, agar boleh menjadi sarana proses kesembuhan dan menyembuhkan bangsa kami. Kami juga bersyukur buat gereja-Mu. Berkati gereja-Mu juga dalam iring-iringan, arak-arakan membawa misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Biar gereja-Mu juga boleh menjadi gereja yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Sehingga gereja kami adalah gereja di mana Tuhan sang kepala gereja. Yang ada adalah pikiran Tuhan dan bukan pikiran manusia. Yang ada adalah pelayanan Tuhan. Pelayanan yang didasarkan oleh teladan pelayanan Tuhan dan karakter Tuhan. Dalam setiap para pemimpin gereja, anggota jemaat simpatisan, dan setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat keluarga kami. Untuk usaha dan pekerjaan kami, sekolah dan kuliah kami. Pasti Tuhan ada masalah, ada pergumulan yang kami alami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah sekolah dan kuliah kami. Tuhan, Kau tahu apa yang dialami oleh kami. Kau tahu dengan jelas apa masalah keluarga kami, masalah pekerjaan kami, masalah usaha kami. Dan apa yang kami alami saat ini Kau tahu dengan jelas. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk berjuang mengatasi semuanya bersama Tuhan, bersama dengan pikiran Tuhan, bersama dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan pikiran sendiri dan kemampuan sendiri. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Biar pikiran Tuhan menjadi pikiran kami. Apapun yang kami hadapi, pantang kami lari, pantang kami mundur. Kami terus akan bergerak maju mengatasinya bersama dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu, ataupun dimasukkan ke dalam amplop untuk kemudian dikumpulkan pada saat kita kembali beribadah secara tatap muka. Pemeliharaan Tuhan bagi anak-anaknya sungguh nyata. Hari lepas hari kita tak pernah ditinggalkannya. Bahkan Ia mencukupkan apa yang kita perlukan sesuai dengan rencananya. Marilah dalam kebaktian minggu hari ini, kita nyatakan syukur dan terima kasih melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan mengaminkan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yesus
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam masa pandemi saat ini kami dapat beribadah secara online. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kami boleh memakai pikiran Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Di masa yang sulit seperti ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, untuk berkat jasmani maupun berkat rohani, untuk berkat kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang Engkau berikan. Dan saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di dunia. Berikanlah hikmat juga kepada majelis jemaat di dalam mengelolanya. Berikanlah mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah kita dalam perkenan Tuhan akan usai, dan kita telah dituntun untuk menjadi umat yang memahami pikiran Allah. Marilah kita mewujudkan dalam hidup melalui melakukan kehendak-Nya, bukan mengikuti kehendak dan kemauan kita sendiri. Mari kita lakukan tugas panggilan kita dengan membawa berita sukacita bagi banyak orang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat sekalian, sekalipun badai menyerang, ombak menerjang, susah kau alami, masalah kau jalani, percayalah Tuhan akan terus mendampingimu, menjagamu ketika engkau selalu bersyukur dan berjalan bersama dengan Dia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.